Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B6 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek algoritma yang kami buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Algoritma 2. Baik, sebelum itu mungkin di sini kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Eva Oktaviana dengan NIM akhir 1015. Ada teman saya Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049. Kemudian ada Jessica Adelia Saputri dengan NIM akhir 1046. Oke, next. Ada Divo Tahta Imanullah dengan NIM 1083. Dan yang terakhir ada Valentino Haryanto dengan NIM akhir 1023. Oke, mungkin langsung saja kita memasuki produk yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah algoritma 2 ini, yaitu aplikasi MyBook. Jadi, aplikasi MyBook ini merupakan suatu aplikasi e-commerce untuk melakukan suatu penjualan buku berbasis online sehingga pelanggan bisa dengan mudah untuk melakukan pencarian terhadap buku yang akan dibeli. Entah itu berdasarkan tahun, genre, maupun judulnya. Nah, tentunya melalui aplikasi MyBook ini pelanggan bisa dengan mudah dan dengan cepat serta efisien dalam melakukan pencarian terhadap buku yang dicari. Nah, dalam aplikasi MyBook sendiri ini memiliki beberapa fitur. Di antaranya ada fitur login dan juga register, ada fitur pencarian buku, fitur keranjang, fitur pembelian, dan yang terakhir, fitur kelola profil serta logout. Oke, next. Nah, dalam mengimplementasikan algoritma untuk membangun suatu aplikasi MyBook ini, kami menggunakan algoritma sorting dan juga searching. Nah, jadi untuk fitur pencariannya sendiri kita menggunakan algoritma ini. Untuk fitur pencarian buku itu, sorting atau merge search ini merupakan suatu metode untuk mengurutkan suatu array yang panjang dengan cara membagi dua, kemudian diurutkan secara bagian per bagian dari kanan dan kiri, sehingga dengan akhirnya dia akan digabung menjadi satu. Untuk algoritma searching sendiri, dia menggunakan binary search dan juga linear search. Artinya, untuk binary search, dia akan mencoba untuk mencari suatu elemen yang dia ingin cari dengan cara mengecek dan membagi dua dari panjangnya array. Kemudian untuk linear search sendiri, dia akan mengecek secara satu persatu secara terurut berdasarkan panjang array-nya. Nah, di sini ada suatu catatan yaitu algoritma snapshot untuk mengurutkan data sebelum dilakukan binary search dan juga untuk mengurutkan tampilan data berdasarkan judul. Oke, mungkin next akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai deskripsi fitur-fitur. Yang pertama, saya akan bahas mengenai penggunaan file. Jadi di sini kami menggunakan file JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, di sini ada beberapa file ya. Yang pertama data buku.json. Ini isinya data-data buku. Lalu ada data user.json. Ini isinya adalah data user yang dimasukkan ketika register. Lalu ada yang ketiga data history JSON. Itu menyimpan data-data transaksi atau pembelian si user. Lalu ada kode diskon.json untuk menyimpan kode-kode diskon yang dapat digunakan di dalam pembayaran. Oke, selanjutnya kita ke fitur pertama yaitu register. Ya, seperti biasa, register ini digunakan untuk mendaftarkan akun pada umumnya. Nah, di sini kalau pada aplikasi MyBook itu digunakan untuk mendaftarkan akun saat pengguna pertama kali menggunakan MyBook. Sebagai catatan, data-data yang diinputkan itu adalah nama, alamat, nomor telepon, username, password, dan recovery answer. Untuk nama, alamat, dan nomor telepon tidak perlu dijelaskan, sudah jelas. Username juga untuk login, password untuk login. Untuk recovery answer ini digunakan untuk ketika si user lupa password dan dia ingin melakukan recovery terhadap passwordnya. Mungkin langsung saja saya demokan secara singkat ya untuk mengenai register ini. Ya, jadi ini ya, ini untuk yang JSON tadi ada data buku, data history, data user, dan kode diskon. Lalu kita langsung lanjut ke eh, demo dari registernya. Nah, ini untuk yang register, pilihan satu. Nah, di sini kita disuruh masukkan nama. Kita masukkan nama, lalu alamat, lalu nomor telepon, lalu username,
Nah, untuk password ini minimal 8 karakter ya. Ketika usernya menginputkan kurang dari 8 karakter, maka dia akan meminta untuk masukkan kembali. Nah, lalu kita masukkan recovery password ini terserah, terserah kita mau memasukkan apa. Nah, registrasi berhasil. Mungkin seperti itu ya. Lalu nanti kalau mau melihat di sini datanya sudah tersimpan pada eh, data usernya. Nah, di paling bawah ya. Tadi saya masukkan ini, datanya seperti ini sama persis. Ya, sudah betul. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur login. Jadi fitur login ini adalah fitur yang digunakan untuk masuk oleh pengguna ke aplikasi MyBook ini. Nantinya pengguna akan diminta untuk menginputkan username dan juga password. Nah, di sini terdapat fitur lupa password. Jadi ketika user salah menginputkan password 3 kali, maka dia akan mendapatkan perintah untuk mengisikan kode yang sebelumnya dikirimkan ke menu registrasi. Tapi kalau misalnya kode itu salah, maka eh, pengguna harus melakukan pembaruan terhadap passwordnya atau tidak bisa login. Oke, selanjutnya di sini ada menu pencarian. Jadi ketika masuk ke menu pencarian, nanti user akan diberikan pilihan untuk melakukan pencarian buku antara berdasarkan judul, berdasarkan tahun terbit, atau berdasarkan genre. Nah, setelah user menginputkan buku yang dicari, nantinya ketika buku itu muncul, user bisa langsung menambahkan ke keranjang. Nanti akan diberikan opsi untuk apakah ditambahkan ke keranjang, ya atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan algoritma make search, binary search, dan linear search. Oke, selanjutnya di sini ada fitur keranjang. Jadi, fitur ini digunakan untuk mengelola keranjang. Ada menambahkan ke dalam keranjang, kemudian ada yang hapus dari keranjang, bersihkan keranjang, dan juga pembayaran. Untuk menambahkan ke keranjang ini, ketika kita sudah memilih buku, maka kita bisa menambahkan ke keranjang. Nah, otomatis nanti jumlahnya akan bertambah atau buku yang dipilih di keranjang nanti akan bertambah. Kemudian di sini ada hapus dari keranjang. Misalnya user punya beberapa buku di dalam keranjang. Apabila user ingin menghapus salah satunya, maka dia bisa menggunakan fitur hapus dari keranjang. Nah, selanjutnya ada bersihkan keranjang. Ketika user ingin menghapus semua buku dari keranjang, maka dia bisa menggunakan fitur bersihkan keranjang tersebut. Kemudian di sini ada pembayaran. Nanti kita akan menyediakan 3 menu pembayaran. Selain itu, kita juga ada fitur diskon. Jadi nantinya user akan menginputkan sebuah kode pembayaran. Nah, ketika kode itu valid, maka atau kode itu belum digunakan, maka dia user ini akan mendapatkan potongan harga atau diskon. Ya, selanjutnya kita masuk pada menu selanjutnya, yaitu fitur kelola profil. Jadi, pada aplikasi MyBook ini terdapat fitur kelola profil. Fitur ini bertujuan agar pengguna dapat mengatur kembali data-data yang sudah didaftarkan pada saat awal registrasi seperti nomor telepon, alamat, dan juga password. Jadi pada fitur kelola profil ini, pengguna dapat mengubah kembali password, alamat, dan juga nomor telepon sesuai dengan data baru yang mereka inginkan. Segala data yang sudah didaftarkan pada saat registrasi dapat dirubah kecuali username. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokan programnya. Ya, jadi di sini terdapat program kelola profil di mana user dapat mengubah password, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Hanya saja yang tidak bisa dirubah adalah username. Mungkin kita akan langsung coba untuk menemukan programnya. Di sini kita pilih 4, kelola profil, lalu kita enter.
Ya, di sini kemudian kita masuk pada menu profil dan ada nama, alamat, nomor telepon, recovery answer, atau kita memilih untuk kembali. Jadi misalnya sebelumnya saya sudah mendaftarkan nama saya yaitu sebagai Nabila dan di sini mungkin saya akan mengubah nama saya. Kita akan diperintahkan untuk mengentrikan nama yang baru. Misal di sini kita ubah menjadi Anjani. Kita enter, kemudian ketik iya, dan nama berhasil dirubah. Jadi untuk melakukan perubahan yang sama pada alamat nomor telepon, kita hanya perlu mengulangi tahapan seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Selanjutnya kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ya, selain kelola profil dari MyBook ini juga terdapat salah satu fitur yaitu riwayat pembelian. Pada fitur riwayat pembelian ini, user akan mengetahui buku-buku apa saja yang sudah pernah mereka beli, mulai dari waktunya, waktu pembeliannya, dan juga ID bukunya apa. Jadi, ketika user ingin mengetahui buku apa saja yang telah mereka beli selama menggunakan aplikasi MyBook ini, mereka dapat melihat riwayat tersebut melalui fitur riwayat pembelian. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa coba langsung pada demo programnya. Ya, jadi di sini pertama kita Ya, jadi di sini ada dev display history, di mana pada fungsi dev ini adalah menampilkan history atau riwayat-riwayat pembelian yang sudah mengenai buku yang sudah pernah dibeli oleh user. Jadi mungkin di sini kita akan mencoba untuk mendemokan programnya. Sebenarnya kita ketik 0 dulu untuk kembali ke menu awal. Ya, kemudian kita di sini sebelumnya saya sudah melakukan pembelian satu buku, jadi kita bisa langsung cek pada menu riwayat pembelian. Ya, jadi di sini ada satu buku yang sudah saya beli dengan ID 1 waktu pembelian pada tahun 2023 bulan 6 tanggal 22 pukul sekian. Ya, jadi di sini kita menggunakan pretty tabel di mana di dalam tabel tersebut akan menampilkan nomor ID dan juga waktu pembelian dari buku tersebut. Dan setelah itu kita bisa mengetik 0 untuk masuk ke untuk kembali ke menu utama. Ya, jika kita belum pernah melakukan pembelian sebelumnya, maka dalam riwayat pembelian ini tidak akan data yang ditampilkan dan eh, di sini terdapat respon untuk jadi pada program ini akan mengembalikan bahwasanya belum ada, maaf, input yang dimasukkan tidak valid, silakan tekan enter untuk melakukan pencarian detail kembali atau pengguna nanti akan disarankan untuk membeli buku terlebih dahulu sehingga pada riwayat pembelian ini akan terdapat data yang ditampilkan. Ya, selanjutnya kita beralih ke menu terakhir dalam aplikasi dari MyBook ini yaitu Logout. Fitur ini Dalam fitur Logout ini pengguna bisa memilih keluar dari aplikasi MyBook. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung didemokan pada programnya. Ya, di sini terdapat program atau kode yang sudah kami buat untuk fitur logout ini. Ya, jadi di sini terdapat dev logout yang berfungsi untuk menjalankan pilihan apabila pengguna memilih menu keluar. Jadi mungkin kita bisa langsung pilih 0 untuk keluar dari aplikasi MyBook. Ya, lalu akan terdapat pilihan apakah Anda ingin melakukan logout. Di sini kita bisa memilih iya atau tidak. Dan kita coba memilih iya.
Ya, kemudian di sini ada time step 0,5 second. Jadi hal itu untuk sebagai waktu untuk memproses proses logout kita dari dalam aplikasi. Ya, sehingga akun kita sudah berhasil keluar lalu akan kembali ke menu utama yaitu register atau login. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai running lengkap dari program aplikasi MyBook ini akan diselanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo running program aplikasi MyBook. Jadi langsung saja kita ke programnya. Kita keluar dulu, langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Kita langsung saja running programnya. Nah, untuk yang pertama kali kita akan mencoba fitur register. Nah, apakah bisa? Misalkan kita ke menu register dengan cara mengetikkan angka 1. Nah, setelah masuk ke menu register, masukkan nama Anda. Misalkan saya pengen namanya Data Kaku. Alamatnya Jember saja. Nomor handphone 123456089. Biar gampang ya. Nah, username-nya sama ya, Batakaku. Password Batakaku juga biar mudah. Password recovery misalkan nah, Sarkepo. Nah, setelah berhasil register, nanti kita akan disuruh login. Nah, untuk login kita pilih menu, pilih angka 2, yakni login. Setelah login, masukkan yang tadi, yakni Batakaku. Masukkan passwordnya Batakaku. Nah, setelah login berhasil, kita akan mencoba fitur pencarian. Nah, di sini kan fitur pencarian ada 3, yakni pencarian berdasarkan judul, pencarian berdasarkan tahun, dan pencarian berdasarkan genre. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba pencarian berdasarkan judul. Misalkan saya pengen judulnya yang film, kok film, buku The Hobbit. Apakah ada? Nah, ternyata muncul film The Hobbit. Nah, lalu apakah Anda ingin menambahkan buku keranjang? Saya pengen menambahkan ke keranjang berarti dengan cara mengetikkan ya. Lalu silakan masukkan ID buku yang ingin Anda tambahkan, yakni ID bukunya buku 7. Buku Anda telah ditambahkan ke keranjang. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin mencari buku lainnya? Tidak. Selanjutnya kita akan mencoba fitur pencarian berdasarkan tahun. Misalkan saya pengen cari tahu tahun terbit bukunya tahun 2003 sesuai dengan kelahiran saya. Nah, di tahun 2003 itu ternyata ada buku yang bernamanya The Da Vinci Code. Nah, misalkan saya ingin menambahkan itu dengan cara mengetikkan apakah Anda ingin menambahkan buku keranjang? Ya, silakan masukkan ID buku yang ingin Anda tambahkan. Misalkan buku 11. Apakah Anda ingin mencari buku lainnya? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur pencarian yang ketiga ini berdasarkan genre. Misalkan saya ingin genrenya yang adventure. Apakah ada? Oh, ada ternyata Moby Dick. Apakah Anda ingin menambahkan buku keranjang? Ya, silakan masukkan ID yakni buku 8. Eh, apakah Anda ingin mencari buku lainnya? Tidak. Setelah itu kan pencarian fitur sudah semua. Selanjutnya yaitu fitur keranjang. Ini misalkan saya pengen pertama menghapus buku yang ketiga yakni buku dengan judul Moby Dick. Ya, ini kita ketikkan angka 2 untuk menghapus item, lalu pilih nomor buku, yakni bukunya nomor 3 kan ya. Nah, kita hapus apakah hilang? Nah, ternyata sudah terhapus. Lalu lanjut kita ke menu pembayaran. Misalkan kita ketikkan angka 3 untuk menuju menu pembayaran. 3. Lalu apakah Anda ingin melakukan pembayaran? Ya, masukkan kode diskon atau kode promo jika ada. Nah, kebetulan saya sudah memasukkan kode promo, ya ini kode promonya yaitu pakai My Book aja. Ini diskonnya 10%. Nah, kan ini total yang harus dibayar masih 240. Nah, setelah menggunakan kode ini jadi berapa? Kita lihat kan diskonnya 10%. Nah, kode diskon berhasil digunakan. Tekan enter untuk melanjutkan. Lalu silakan milih metode pembayaran. Saya pengennya COD aja, biar gampang.
Pengirimannya ya ini ada nama penerima, ada alamat pengirim, ada nomor telepon, lalu tekan enter. Nah, silakan melakukan pembayaran sebesar 216.000 ketika barang sudah sampai. Nah, jadi tadi kan masih 240, sekarang sudah 260.000 karena saya memakai kode promo diskon. Nah, lalu selanjutnya enter untuk kembali ke menu utama. Setelah itu kita mencoba menu riwayat pembelian, ya ini untuk melihat pembelian yang telah kita lakukan. Nah, ini tadi jam 23.53 saya melakukan pembelian ya. Apa yang saya beli? Kita lihat. Silakan masukkan angka yang ingin Anda lihat detailnya. Nah, ini. Jadi saya tadi membeli buku The Hobbit sama The Da Vinci Code. Total bayarnya 216.000 karena tadi sudah menggunakan diskon. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dengan mengetikkan angka 0. Lalu lanjut ke menu kelola profil. Nah, karena username ini tidak dapat diubah ya, kita ubah password dulu. Misalkan kita ketikkan angka 1 untuk mengunggah password. Misalkan passwordnya divo12345. Apakah Anda yakin untuk mengubah password menjadi divo12345? Ya. Maka di sini nanti passwordnya akan berubah. Terus selanjutnya kita akan mencoba mengubah nama dengan mengetikkan angka 2. Yakni misalkan silakan mengetikkan nama baru. Misalkan nama barunya Divo Sarkipo. Apakah Anda yakin untuk mengubah nama menjadi Divo Sarkipo? Ya. Maka di sini nanti juga akan berubah. Lalu kita coba alamat dengan mengetikkan mengubah alamat dengan mengetikkan angka 3. Alamat barunya misal Banyuwangi. Tekan enter. Apakah Anda yakin untuk mengubah alamat menjadi Banyuwangi? Ya. Maka di sini juga akan jadi Banyuwangi. Lalu saya pengen mengubah nomor telepon. Misalkan nomor teleponnya 0812 ini. Maka nanti juga akan berubah nomor teleponnya. Lalu pengen mengubah recovery answer. Nah, recovery answer-nya ini tadi saya memasukkan Sarkepo. Ipo. Silakan recovery answer yang Anda baru. Silakan masukkan recovery answer yang Anda yang baru. Bata Kako. Nah, berhasil diubah. Tekan enter untuk kembali ke profil. Lalu kembali. Nah, semuanya sudah selesai. Kita lanjut ke menu yang terakhir ini keluar. Apakah bisa? Apakah Anda ingin log on? Ya. Logout berhasil. Lalu kita mencoba keluar dari programnya. Dan sudah berhasil keluar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang program MyBook. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.